Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Hoirunisa, Tara Afganesia, Indri Meliasari, Puncu Afilia Serleron, M. Aji Valentino, dan Ade Heriansyah. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Wilayah dan Kota, dosen pengampu Ibu Herda Sapria Dara Kospa, SPMI MSc, Universitas Indo Global Mandiri. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 teori, yaitu teori ekonomi klasik, pertumbuhan neoklasik, dan Hador-Domar dalam sistem regional. Teori yang pertama akan dijelaskan oleh M. Aji Valentino. Pada M. Aji, kami persilakan. Pengertian ekonomi klasik. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pemikiran dan pengembangan utama aliran ini antara lain adalah Adam Smith, Jean Litsey, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Definisi ekonomi klasik diperdebatkan oleh sejumlah pakar, terutama pada periode 1830 sampai 1870-an, dan keberlanjutan ke ekonomi neoklasik. Istilah ekonomi klasik awalnya dicetuskan oleh Karl Marx untuk menunjuk pada ekonomi Ricardian, aliran ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo dan James Mill, serta pendahuluannya. Namun menggunakan istilah ini kemudian diperluas untuk merujuk dasar filsafat mazhab klasik. Mazhab klasik yang diperoleh oleh Adam Smith 1732 sampai 1790. Prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi dan semangat individualis. Kepentingan pribadi merupakan kekuatan pertama. Berdasarkan prinsip tersebut, para penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Lanjutan, sistem ekonomi liberal di mana campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat kecil. Menurut mazhab klasik dapat menjamin terpercayanya 1. Tingkat kegiatan ekonomi nasional optimal, 2. Alokasi sumber daya baik sumber daya alam maupun faktor-faktor produksi lainnya di dalam berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Pasar barang. Menurut kaum klasik, di pasar barang tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau pasar dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium. Jika pada suatu waktu terjadi selebih atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat, penawaran agregat akan mempengaruhi total masyarakat secara tepat. Selanjutnya, kaum klasik beranggapan bahwa akan dijelaskan oleh Ade Heriansyah. Pada saudara Ade, kami persilakan. Kaum klasik beranggapan bahwa setiap barang yang diproduksi selalu ada yang membutuhkannya. Harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa adalah fleksibel, yaitu dapat dengan berubah. Dengan daya tarik antara penawaran. Pasar tenaga kerja. Kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja upah cukup fleksibel, maka pemerintah tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. 2. Menurut definisi, tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. 3. Artinya pada tingkat upaya real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan.
Lanjutan, 1. Dengan demikian, mereka menganggur adalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi mereka ini adalah pengangguran yang sukarela. 2. Pengangguran sukarela itu berlangsung hanya sementara saja. 3. Sejalan dengan proses penyesuaian dalam pasar barang, pada saat jumlah barang berada pada posisi keseimbangan, maka posisi full employment tercapai kembali. 4. Pada saat keadaan demikian, semua akan kerja dapat bekerja pada tingkat upah real yang lama. Pasar uang. Kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. 1. Teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat melakukan uang tunai untuk perlu transaksi tukar-menukar, misal jual beli barang dan jasa, bukan untuk tujuan lain. 2. Menurut kaum klasik, karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali hanya untuk mempermudah transaksi, maka uang yang diminta oleh masyarakat hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membiayai proses transaksi mereka. 3. Jadi semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, semakin banyak pula uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Volume transaksi tergantung. Volume barang atau jasa yang diproduksi masyarakat yang diukur dengan GDP real atau GDP pada harga konstan dan tingkat harga umum. Selanjutnya, pasar luar negeri yang akan dijelaskan oleh Ponco Aprilia Celeron. Pada Ponco, kami persilakan. Pasar luar negeri, kaum klasik juga menganut pandangan bahwa dunia secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa suatu perekonomian nasional tidak perlu merepotkan diri dengan kebijakan-kebijakan khusus. Asal saja pemerintah mau memakai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri ini, sistem standar emas, standar kertas, dan quote defisit fleksibel. 2. Teori pertumbuhan neoklasik. Pengertian teori pertumbuhan neoklasik. Yang pertama, teori pertumbuhan neoklasik adalah mode pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil hanya jika 3 kekuatan ekonomi ikut bermain, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Menurut Robert Solow, Joseph Schumpeter, dan Harold Domar, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini adalah perluasan dari teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori neoklasik. Beberapa model neoklasik adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian jika para pengusaha terus-menerus mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Adapun jenis-jenis inovasi diantaranya dalam hal berikut. Yang pertama, penggunaan teknik produksi, penemuan bahan dasar, pembukaan daerah pemasaran, penggunaan manajemen, penggunaan teknik pemasaran, dan industri yang modern di perkotaan. 2. Solow Schwab. Menurut teori Solow Schwab, terdapat 4 anggapan dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, yaitu tenaga kerja, penduduk tumbuh dengan laju tertentu, fungsi produk Q, berlaku setiap periode, adanya kecenderungan menabung dari masyarakat, semua tabungan masyarakat diinvestasikan. Selanjutnya, faktor-faktor penggerak pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan oleh Indri Meliasari. Pada Indri, kami persilakan. Faktor-faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. 2 hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah: pertama, sumber-sumber yang harus digunakan secara sumber dan efisiensi penggunaannya. Penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertambahannya. 3. Pemikir utama yang menopang teori pertumbuhan neoklasik. Pertama, Harold Domar yang mengemukakan
Pentingnya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat mencapai pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Kedua, Schumpeter ketika yang lain menganggap penduduk sebagai aspek sentral dalam proses pertumbuhan. Schumpeter berpendapat pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Ketiga, Robert Solow yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang, 3 tabungan dapat menentukan modal dan dalam proses produksi. Kelebihan dan kelemahan teori neoklasik. Kelebihannya adalah meningkatkan keuntungan penjual atau pembeli secara individual, pencapaian kemajuan ekonomi dengan kepentingan pribadi, keuntungan bersama yang diperoleh dari perdagangan internasional. Kelemahannya adalah jika pasar neoklasik terlalu kaku, maka akan terdapat campur tangan dari pemerintah. Masih dalam lingkup monopoli, campur tangan ini jika dalam pasar tidak bisa mengendalikan. 3. Teori Harrod-Dimar dalam sistem regional. Pengertian. Teori ini dikembangkan hampir dalam waktu bersamaan oleh Roy F. Harrod 1984 di Inggris dan F. C. D. Domar 1957. Teori ini didasarkan atas asumsi 1. Perekonomian bersifat tertutup. 2. Hasrat menabung MPS sama dengan S adalah konstan. 3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja N adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut, di mana G sama dengan growth, tingkat pertumbuhan output, K sama dengan kapital, tingkat pertumbuhan, modal N sama dengan tingkat pertumbuhan. Angkatan kerja agar terjadi keseimbangan antara tabungan S dan investasi I harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan. Padahal peran K untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh Fish Ratio Modal Output Tarigan 2007-49. Selanjutnya, faktor-faktor produksi yang akan dijelaskan oleh Saudara Tara Afgansyah pada Tara, kami persilakan. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi atau hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran-kebocoran dalam menyedot output daerah, sedangkan ekspor dan investasi dan dapat membantu. Kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah lain yang tercermin dalam surplus ekspor. Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang diserap oleh kesempatan kerja lokal, maka migrasi neto dapat menyeimbangkannya. Asumsi teori pertumbuhan dalam ekonomi Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar itu mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. Yang kedua, perekonomian yang terdiri dari 2 sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besar pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. Yang keempat, kecenderungan untuk menabung. Besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal output dan rasio pertambahan modal output. Derivasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Persamaan akhir dari derivasi tersebut menunjukkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-Domar bahwa ketika terjadi kenaikan saving rate atau marginal product of capital dan penurunan depresiasi dari modal atau kapital, maka terjadi penambahan output
vice versa. Inilah yang disebut dengan model pertumbuhan Harrod-Domar. Kelemahan yang ditemukan dari teori Harrod-Domar mengasumsi bahwa MPS dan ICOR konstan. Padahal kenyataannya kedua hal tersebut mungkin saja berubah dalam jangka panjang. Kedua, asumsi bahwa tenaga kerja dan modal dipergunakan dalam proporsi yang tetap tidak dapat dipertahankan. Pada umumnya, tenaga kerja dapat menggantikan modal dan perekonomian dapat bergerak lebih mulus. Yang ketiga, sulit sekali dan bahkan hampir tidak mungkin mempertahankan asumsi harga tetap konstan karena kenyataannya perubahan harga sangat mungkin terjadi. Keempat, suku bunga tidak bisa dianggap konstan. Suku bunga dapat berubah dan pada akhirnya mempengaruhi investasi. Selanjutnya kesimpulan. Dengan ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa ada 3 teori yang mana indikatornya penting bagi pertumbuhan ekonomi, mempersiapkan perekonomian, menjalani tahap kemajuan, kesempatan, dan produktivitas. Dalam teori perekonomian klasik, teori ini menekankan kepada masyarakat untuk bisa kreatif dalam mengembangkan perekonomian, tidak adanya ikut campur tangan pemerintah. Dan dalam pandangan teori pertumbuhan neoklasik juga dapat berubah-ubah untuk menghasilkan sejumlah output yang digunakan dan dikombinasikan dalam model pertumbuhan. Dalam teori Harrod-Domar juga yang mempunyai keadaan dalam mengerjakan yang penuh serta lebih berdominan dalam perekonomian terdiri dari 2 sektor, biasanya rumah tangga maupun perusahaan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.